Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video Umami. Ngobrol santai bersama Ulum dan Ambi. Jadi video ini adalah episode pertama dari segmen Umami. Mungkin banyak yang belum tahu Lum, apa itu tentang Umami. Oh iya, Umami itu adalah ngobrol santai bersama Ulum dan Amri. Ya, betul banget. Jadi kita akan ngobrol tentang hal-hal random. Jadi kali ini kita akan membahas apa, Mir? Kita mau membahas film Marmut Merah Jambu dan kita akan meresensi film tersebut. Ya, yes. Oke, tapi mungkin sebelum kita mulai meresensi filmnya, ya kita harus kenalan dulu nih sama penonton. Kalian nih belum kenal sama kita. Ya wis, perkenalkan dhisik, namaku Muhammad Amri Yahya, biasa dipanggil Amir, dari SMA Negeri 2 Malang. Dan di sebelahku ada Ya, Ulumuddin, biasa dipanggil Ulum, dari SMA 2 Malang juga. Dan kita berdua ini dari kelas 11 MIPA 3. Nomor presensiku nomor 18. Aku nomor presensi 13. Oke, jadi film Marmut Merah Jambu ini rilis pada tanggal 8 Mei tahun 2014. Dan film ini disutradarai oleh Raditya Dika dan sekaligus menjadi pemeran utamanya. Ya, benar banget nih. Film ini itu berdurasi 1 jam 31 menit dan merupakan film yang bergenre drama, komedi, dan juga romantis. Sebenarnya Marmut Merah Jambu adalah buku novel karya Raditya Dika yang diangkat menjadi film oleh Star Vision. Namun, yang diambil hanya 3 bab dari buku tersebut, yaitu bagian orang yang jatuh cinta secara diam-diam, lalu ada pertemuan pertama dengan Ina, dan yang terakhir apa lu? Misteri Surat Cinta Ketua OSIS. Nah, yaitu. Jadi film ini itu menceritakan tentang kilas balik sosok Dika saat masih bersekolah di SMA dan petualangannya dari mulai sekolah, sahabatan, hingga percintaan. Oke, mari kita lihat dulu cuplikan atau trailer dari film tersebut. Sebelum itu, kami mohon izin terlebih dahulu untuk penggunaan bahasa yang kita gunakan di video ini. Bahasa yang kita gunakan itu campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Ya, kami mohon maaf kalau bahasa Indonesia kami agak medok, soalnya kami dari biasa anak kabupaten. Ya udah, mari kita tonton trailer atau cuplikan dari filmnya. Let's go. Selamat malam, Om. Om, saya bisa jelasin semuanya. Tapi saya butuh waktu lama buat cerita, bisa 3 jam. Belum lagi harus ke WC. Enggak. Kita cemen. Kita harus populer supaya kita bisa bahagia. Apa kabar nih? Tunggu tandanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Ke. Awas mati, banyak kejahatan. Dika bencong. Hah? Bencong? Bencong? Enggak, gue nggak bencong. Tete saya sakit, Pak. Tete saya juga, Pak. Kalian berdua habis ngapain? Kita bikin grup kita sendiri, grup detektif. Lo tahu apa soal detektif? Ada kasus? Jangan sampai gue pukul lo ya. Pukul aja. Lu kenapa pakai begituan sih? Lu narkoba ya? Berarti lu pelakunya. Yang bukan siapa-siapa, mana bisa dapat apa-apa. Di, lo tuh nggak butuh apa-apa lagi. Lo cuma tinggal ngomong jujur sama dia. Keren. Yoi. Oops. Michael. Michael. Ah, iya. Apa lo lihat? Bagi duit dong. Ber, grup kita dulu nggak pernah bisa mecahin kasus ini. Ini Cindy aja nggak bisa pecahin kan? Tunggu, gue bunuh dulu kemana? Woi. Saya udah coba. Oke, jadi film Marmut Merah Jambu ini berkisah tentang Dika yang menceritakan kisah cinta pertamanya ketika masa SMA dengan perempuan yang bernama Ina Mangunkusumo. Selain itu, dikisahkan pula saat Dika dan temannya Bertus
yang membentuk grup detektif untuk memecahkan masalah teman-temannya, juga persahabatannya dengan Cindy. Film ini dimulai dengan kedatangan Dika ke rumah Ina, seorang gadis yang merupakan cinta pertamanya waktu SMA. Jadi si Dika itu nyamperin ke rumahnya si Ina ya, Mir? Ya, di saat itu juga dia membawa 1000 origami berbentuk burung pangau di tangannya dan undangan pernikahan Ina di tangan kirinya. Dan ternyata keesokan harinya adalah hari pernikahan Ina. Tapi kedatangan Dika itu tidak diterima baik oleh ayah dari Ina karena curiga kedatangan Dika hanya untuk kasus cinta lama yang belum selesai, dan berpikir bahwa Dika itu ingin menggagalkan pernikahannya Ina, sehingga Dika pun menceritakan tujuan kedatangannya ke rumahnya Ina yang sebenarnya. Jadi, Dika bercerita pada saat mereka masih zaman SMA. Semasa SMA, Dika adalah sosok yang sangat pemalu. Saking pemalunya, ia tak berani mengungkapkan rasa cintanya kepada Ina, yaitu siswi paling populer di sekolahnya yang bekerja sebagai penyiar radio. Dika lantas memutar otaknya untuk menarik perhatian Ina. Berkali-kali mencoba tapi ia gagal. Bersama rekannya yang kocak, yaitu Bertus ya namanya. Bertus ini ingin sekali menjadi populer di sekolahnya. Berbagai cara mereka lakukan, mulai dari mengikuti saran dari ayahnya Dika, lalu mengikuti setiap ekstrakurikuler yang ada di sekolahnya, tapi usaha mereka itu gagal semua. Ya, kemudian Bertus mengajak Dika untuk membuat grup detektif, dan Dika pun setuju. Cindy yang selalu mengikuti Dika dan Bertus serta memperhatikan tingkah laku mereka yang sangat aneh, akhirnya ikut bergabung dengan grup detektif ini. Kemudian grup tersebut dinamai dengan 3 sekawan. Kasus-kasus mulai berdatangan dan dapat dipecahkan oleh mereka semua. Sejak saat itu mereka bertiga pun menjadi populer di sekolah. Suatu hari kepala sekolah memanggil mereka bertiga untuk memecahkan kasus tulisan di sudut tembok sekolah bergambar marmut berwarna merah jambu. Yang dikira pesan ancaman itu untuk kepala sekolah. Akhirnya Dika menyimpulkan bahwa pelaku dari penggambaran marmut merah jambu itu adalah Michael. Supaya Michael bisa dikeluarkan dari sekolah dan Dika bisa leluasa mendekati Ina. Hal itu dilakukan Dika karena menurut Dika, Michael adalah cowok gebetan Ina yang merupakan cowok paling populer di SMA tersebut. Tetapi rencana Dika diketahui oleh Cindy dan Bertus sehingga persahabatan mereka menjadi rusak. Hingga akhirnya ayah Dika pun turun tangan untuk mempersatukan persahabatan antara mereka bertiga untuk tetap utuh kembali. Nah, setelah persahabatan mereka bertiga ini sudah kembali tersambung, kemudian Cindy dan Bertus mengajak Dika untuk datang ke pesta ulang tahunnya Ina dan mendukung Dika untuk jujur tentang perasaannya kepada Ina. Tapi Dika ini justru mendukung Ina bersama Michael dan berjanji jika Ina dan Michael ini menikah, maka Dika akan menitipkan 1000 origami bangau kepada ayahnya Ina. Kemudian kembali di masa sekarang, semakin Dika bercerita tentang masa lalunya, yang awalnya Dika hanya diberi waktu 30 menit, tetapi bapaknya ini semakin tertarik untuk mendengarkan ceritanya hingga usai. Lalu, seiring dengan Dika bercerita, seiring itu pula dia sadar bahwa ada yang belum selesai di masa lalunya. Seiring itu pula dia bertanya, benarkah cinta pertama tidak akan kemana-mana? Nah, saat Dika pulang dari rumahnya Ina, tiba-tiba dia teringat kasus yang belum ia selesaikan dulu. Dika kembali menghubungi Bertus yang sekarang sudah besar. Mereka harus memecahkan satu-satunya kasus yang belum selesai dari dulu, yaitu tulisan di sudut tembok sekolah yang bergambar marmut merah jambu. Lalu Dika meminta Bertus besar untuk menemaninya ke tempat grafiti marmut merah jambu tersebut. Kemudian di paginya, Dika datang ke acara pernikahan Ina dan mencari Cindy untuk memberitahu isi pesan grafiti tersebut, yang ternyata adalah pesan cinta Cindy, dan film pun selesai. Jadi kesimpulannya, alur cerita film Marmut Merah Jambu ini termasuk alur campuran atau alur maju mundur. Jadi gimana lu pendapatmu tentang film Marmut Merah Jambu ini? Jadi film ini itu menarik banget untuk kita tonton ya, Mir. Karena dipengaruhi oleh kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Salah satunya adalah banyak pemeran yang terkenal seperti Raditya Dika contohnya. Tahu gak sih, Mir? Aku ini itu salah satu fans beratnya Bang Raditya Dika. Duh, iya. Iya, Le. Mesti pantes sih kalau banyak menarik perhatian fansnya seperti Ulum ini. Tapi selain itu, menurutmu nih, apa kelebihan dari film Marmut Merah Jambu ini? Ya, kalau menurutku sih unsur persahabatannya sangat kuat. Jadi di film ini itu kelihatan banget pas momen dimana si Dika dan Bertus itu lagi berantem, lalu ada ayahnya yang berusaha mempererat
persahabatannya dengan mengajak mereka makan bersama waktu malam-malam. Dan setelah makan malam tersebut, akhirnya mereka berdua pun kembali erat persahabatannya. Oke, selain kelebihan yang dimiliki oleh film ini juga tak luput dari beberapa kekurangan nih teman-teman. Ya Lum, ada beberapa kekurangan yang ada di dalam film Marmut Merah Jambu ini. Kalau menurutku sih ceritanya cukup bertele-tele sih Lum. Iya, benar. Jadi ceritanya itu bertele-tele. Contohnya pas Dika ingin bercerita tentang masa SMA-nya kepada ayahnya Ina. Pertama, si Dika meminta waktu kepada ayahnya si Ina untuk bercerita selama 3 jam. Lalu kesepakatan akhirnya diperoleh, ayah Dika maunya 30 menit. Tapi nyatanya Dika itu bercerita dari pagi hingga malam ya Mir. Iya. Selain itu, kamu ngerasa gak sih Mir kalau alur film Marmut Merah Jambu ini mudah banget ditebak? Alur film Marmut Merah Jambu ini mudah banget ditebak. Contohnya pas sebelum terbentuknya grup detektif, aku itu udah ngerasa banget kalau si Cindy itu suka sama Dika. Karena dia selalu merhatiin terus si Dika itu, diikuti terus dia. Ya, jadi si Cindy itu ngintil banget kalau ada Dika di depannya itu. Kemudian kekurangan selanjutnya itu ada tutur kata dari bapaknya Ina yang agak sedikit kasar. Contohnya? Yaitu gop. Ya kayak mana lah pokoknya. Oh, yang Gravity itu? Iya, Om. Ya masih muda-muda, mungkin menerjemahkan kata-kata masih suka salah-salah. Wong namanya masih goblok. Ya, tapi kan waktu itu Cindy yang paling pintar aja nggak bisa mecahin kasus itu, Om. Ya baguslah kalau kamu sadar bahwa kamu tuh pada goblok. Ya. Iya, Om. Oh iya, hampir kelupaan. Ending dari film ini itu gantung ya, Mir? Oh iya, di ending Dika sama Cindy itu saling ketemuan di pernikahannya Ina. Dan mereka pun sudah saling mengungkapkan rasa cintanya. Tapi film ini itu berhenti di situ saja. Padahal saya sebagai penonton itu berekspek kalau mereka akan menjadi pasangan atau akan lanjut menjadi hubungan yang lebih dari teman lama. Ya benar banget. Saya namanya Amir. Apa nih lu? Kelebihan dan kekurangan dari film ini. Sepertinya iku ae wis. Terlepas kelebihan dan kekurangannya, film ini overall recommended lah untuk ditonton. Ya secara keseluruhan film ini bagus lah. Tapi jalan ceritanya itu bertele-tele. Jadi agak membosankan. Tetapi pemilihan aktor atau pemain itu sangat bagus karena banyak artis-artis yang sangat dikenali dan menjadi pemeran dari film tersebut. Kira-kira berapa nih rating yang kamu kasih ke film ini? Ya kalau menurutku sih 8 lah ya. Tapi kalau aku sih 7,8/10 karena endingnya dari film ini itu loh gantung. Jadi kalau lebih dipanjangin lagi durasinya mungkin lebih seru. Yap, setuju banget. Film ini memberi pesan kepada kita bahwa persahabatan lebih berharga dari apapun. Dan jangan pernah merusak persahabatanmu karena keegoisanmu. Oke teman-teman, jadi cukup segini aja resensi film Marmut Merah Jambu dari kita. Semoga resensi ini membawa manfaat bagi kalian semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.